Adapun syirik dari al-uluhiyah, maka mereka berdoa kepada para habaib, para wali-wali yang sudah meninggal. Dan ini hakikatnya. Antum jika melihat acara haul kematian dari wali fulan, apa yang dilakukan? Berbondong-bondong kepada kuburan wali fulan, kemudian datang dari berbagai tempat dan jauh. Padahal Nabi berkata di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, la tasuddur rihal illa fi thalathati masajid. Maka tidak boleh mereka melaksanakan safar yang jauh dalam keadaan wisata religi kecuali ke masjid yang 3. Maka di sini mereka mendatangi masjid yang ada kuburannya, dikubur wali-wali fulan dan seterusnya. Dan demikian juga di saat mereka melaksanakan haul, maka mereka akan duduk di sebelah kuburan tersebut, dipimpin oleh kuncennya yang dianggap ketua mereka, menghaturkan doa, meminta doa, dan meminta agar wali ini menjadi konektor, agar menerima doa-doa dari orang-orang yang awam dan mengampuni dosa-dosanya dikarenakan konektor dari wali-wali tersebut. Dan ini telah kita jawab di pelajaran yang lalu. Maka acara haul kebanyakan adalah ngalap barokah, berdoa kepada wali-wali yang sudah meninggal. Maka ini perbuatan kesyirikan dari tauhid al-uluhiyah. Karena definisi tauhid al-uluhiyah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Maknanya memalingkan segala yang namanya jenis ibadah yang harusnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada manusia, kepada makhluk, kepada orang yang sudah meninggal, baik para nabi atau para wali atau malaikah. Ini dia hakikat asyirk, dan ini banyak orang yang tidak memahaminya. Dari mana kesyirikan? Saya kan berdoa kepada orang yang sudah meninggal, dan saya menyembelih untuk wali yang soleh ini, seperti di pelajaran lalu, untuk meminta syafaat, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka jawabnya, dengan berdoa saja kepada selain Allah telah melaksanakan kesyirikan. Karena doa adalah ibadah, seperti di hadis Nu'man ibnu Bashir, ad-du'a huwal ibadah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sahih. Dan juga Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dari ayat-ayat dan dari hadis ini menjadi penjelasan doa adalah ibadah. Dipalingkan kepada selain Allah berarti kesyirikan. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya diberikan kepada Allah dan jangan kalian melaksanakan kesyirikan dalam peribadatan kepada selain Allah. Dan begitu pun sembelihan. Di saat mereka melaksanakan acara haul juga bernadar, dan barang siapa yang terpenuhi qadar Allah nadarnya, maka mereka akan menyembelih di kuburan tersebut, di acara haul tersebut. Dan ini sembelihan kepada selain Allah. Maka sembelihan adalah ibadah. Allah berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah saja diberikan, maka diberikan untuk wali yang sudah meninggal. Karena mendapatkan barokah, istrinya yang tidak pernah bunting sekarang bunting, maka dia bernadar, berterima kasih, dan bahkan merasa takut jika tidak bernadar, wali yang ada di kuburan tersebut akan menimpakan bala. Mungkin anaknya akan mati, anaknya akan jatuh sakit atau gila dan sebagainya. Maka rasa takut untuk melaksanakan nadar kepada wali ini juga termasuk ibadah hati.
Ar-raghbah warahbah, maka rasa cinta dan rasa takut diberikan kepada makhluk selain dari Allah Jalla wa'ala. Maka ini dari permasalahan kelompok Gulatus Sufiyah, yang mana mereka merasa takut kepada wali-wali yang sudah meninggal, dan akhirnya mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dan bernadar dan menyembelih untuk orang-orang yang sudah meninggal. Di sini masuk kepada kesyirikan dari al-uluhiyah. Dan yang kedua, kesyirikan ar-rububiyah. Maka seperti mereka yang menganggap Ahmad al-Badawi sebagai tokoh wali yang besar, maka di saat mereka bernadar agar lulus dari ujian atau diterima di PNS misalnya, kemudian tahun ini diterima di PNS dan lulus ujian di UIM misalnya, maka dia telah berutang budi kepada Ahmad al-Badawi karena dia berdoa di kuburannya dan bernadar akan menyembelihkan 2 kambing. Maka di sini dia akan dihantui perasaan jika dia tidak mengorbankan 2 kambing tersebut, seakan-akan dia telah melaksanakan dosa besar, sehingga dia merasa takut dan akan memenuhi nadarnya. Maka di sini dari tauhid ar-rububiyah mereka meyakini bahwa Ahmad al-Badawi yanfa wa yadur, seakan-akan dia yang mengatur kehidupan dia. Maka gambarannya seperti ini adalah keadaan kelompok orang-orang ubadul kubur dari as-sufiyah di zaman now. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah dari doa dan nadar dan yang lainnya. Dan yang kedua, sekaligus mereka merasa takut dan menganggap para wali-wali mereka itu mengatur dari sebagian pengaturan alam raya ini, di mana jika tidak diberikan nadarnya, dia akan membuat keadaan menjadi berbalik, yang tadinya sukses menjadi tidak sukses. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan di kitabnya Qurratu Ain Al-Muwahhidin halaman 114 sampai 115, annahum ya'taqiduna anna alihatahum minal amwat yatasarrafun fil qaun dunallah wa jama'u baina far'ai syirk fi rububiyah wa qad sami'na dzalika minhum musyafahatun wa min dzalika qaul Ibnul Kamal min ahli Umman wa amsalih inna Abdul Qadir al-Jailani yasma' min du'aihi aw man da'ahu wa man sama'ahu yanfa faza'ama annahu ya'lamul ghaib wa huwa mayyitun. Maka ini yang kami sebutkan tadi, Ahmad al-Badawi ataupun Abdul Qadir al-Jailani, di mana dia seakan-akan yanfa wa yadur, mengetahui perkara yang gaib. Jika nadar kita tidak dipenuhi, awas loh, Ahmad al-Badawi akan ngamuk. Kita sudah bernadar, wahai Ahmad al-Badawi, wahai Abdul Qadir al-Jailani, wahai wali fulan atau Habib fulan yang dikubur di kuburan tertentu, di mana dia dulu mendatanginya dan ngalap barokah dan berdoa, jika aku demikian dan demikian, aku bernadar akan menyembelih untukmu kambing atau sapi, maka terpenuhi. Dan yang memenuhinya Allah, bukan Abdul Qadir al-Jailani, bukan Ahmad al-Badawi, bukan Habaib fulani, bukan wali fulani. Namun jiwa kesyirikannya mengatakan Ahmad al-Badawi akan marah, wali fulan akan marah, dan akan membalikkan keadaan. Maka ini dari jenis kesyirikan di zaman now. Maka terkumpul antara tauhid al-uluhiyah
dengan tauhid ar-rububiyah. Adapun kelompok kufar Quraisy maka mereka hanya tauhid al-uluhiyah, mereka lari padanya. Dan contoh yang lain dari kelompok Asy-Syiah ar-Rafidhah, terutama al-Imamiyah. Kelompok Asy-Syiah macam-macam, semuanya firqah ad-dhalah. Ada yang dinamakan kelompok ar-Rafidhah dan dinamakan al-Imamiyah karena mereka menganggap mereka beriman kepada imam-imam, yang imam-imam itu adalah keturunan Ali radhiyallahu anhu ataupun ahlul bait. Maka beriman kepada Ali dan juga istrinya Fatimah dan anaknya Hasan dan Husain dan seterusnya, dari Al-Jawad, Al-Baqir, Zainul Abidin, Al-Askari, dan ditutup dengan Mahdi Al-Muntadhar yang 12 jumlahnya. Maka mereka meyakini imam-imam ini dikultus individukan karena mereka bukan dari kaum muslimin, mereka dari Yahud. Maka kelompok Yahud sengaja menghancurkan mereka dengan mengkultus individukan para imam, seperti dulu Abdullah ibnu Saba mengkultus individukan Ali radhiyallahu anhu, di mana Abdullah ibnu Saba seorang Yahudi Yaman pergi ke Madinah dan mengkultus individukan Ali, mengatakan anta ya Ali Rabbuna, kamu wahai Ali Rabb kami. Maka inilah orang Yahud ingin menghancurkan jelas-jelas dari keadaan kaum muslimin dengan mengkultus individukan seseorang manusia dijadikan sebagai Rabb. Maka itu tidak sukses karena terlalu frontal. Namun setelah gebrakan yang pertama dan dihancurkan semua yang menyembah Ali, maka gebrakan yang kedua adalah mencintai Ali dengan gulu.